Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saat ini saya sedang menjalani karantina hari kedua di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, terkait pemberangkatan saya untuk menjadi guru SILN, yaitu Sekolah Indonesia di Luar Negeri, di mana penempatan saya sebenarnya di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu itu negara bagiannya Sabah ya, jadi masih masuk ke Malaysia, cuman itu bagiannya di Sabah, jadi bukan di Semenanjung, yaitu di Pulau Borneo atau Kalimantan ya. Jadi Malaysianya yang di Kalimantan, cuman karena kebijakan COVID-19, jadi sebelum saya bisa berangkat ke Kota Kinabalu untuk melaksanakan tugas sebagai guru SILN, saya harus melaksanakan dulu karantina, di mana karantinanya itu dilaksanakan di Kuala Lumpur karena kan tidak ada penerbangan yang direct langsung ke Kota Kinabalu. Jadi kalau mau masuk ke Malaysia itu penerbangannya masuk dulu ke Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur ada kebijakan yang masuk ke negara Malaysia itu harus karantina dulu. Nah, kemarin juga ada sedikit permasalahan sih pas waktu di imigrasi di bandara Kuala Lumpur, ada pengecekan. Nah, dimana kan sebelum berangkat saya itu harus melaksanakan PCR swab untuk pengecekan apakah saya positif atau negatif. Nah, alhamdulillah kebetulan hasilnya negatif, dan cuma pas begitu dicek di sini itu kan ternyata di sini tuh diceknya itu dari tanggal pengambilan spesimen itu hanya berlakunya 72 jam, bukan dari result date. Nah, sementara surat keterangan PCR yang saya punya itu sebetulnya kalau result date-nya itu tanggal 22, dan kemarin kan pengecekan tanggal 23, berarti masih masuk lah kalau diambilnya dari result date 72 jam. Cuman kalau dari pengambilan spesimen saya itu tanggal 19, jadi sudah tidak valid. Nah, kemarin akhirnya saya dicek lagi PCR di bandara, dan setelah itu masa karantina yang harusnya 7 hari kalau saya punya hasil PCR yang masih valid, nah akhirnya jadi 10 hari. Jadi sekarang saya sedang di karantina, dan ini hari kedua dari 10 hari karantina saya di Kuala Lumpur. Nah, jadi tujuan saya buat video ini kebetulan karena memang di saat karantina juga sedang tidak ada kegiatannya, mengisi waktu gitu. Kebetulan banyak juga yang bertanya ke saya, gimana sih caranya, atau gimana sih kok bisa jadi salah satu dari rekan-rekan yang mengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri atau SILN. Bagi yang belum tahu, SILN itu adalah Sekolah Indonesia di Luar Negeri, di mana program itu sebetulnya adalah program kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi diadakannya SILN itu untuk mengakomodir para diaspora. Diaspora itu campuran, kalau di kita itu disebutnya blasteran ya, blasteran atau Indo. Nah, jadi kan di setiap negara itu ada warga negara Indonesia, itu baik yang sedang bekerja atau mungkin yang menjadi perwakilan negara, kedutaan atau diplomat. Nah, mereka itu kan sebetulnya berstatus sebagai warga negara Indonesia, cuman karena mereka tinggal di luar negeri, itu aja sih perbedaannya. Nah, sementara kan mereka juga punya keluarga,
punya anak, dan tentunya anaknya itu ada yang usia sekolah. Nah, disinilah peran dari SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri, itu untuk mengakomodir kebutuhan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk pendidikan. Jenjangnya sendiri ada yang dari jenjang bawah, mulai dari SD sampai SMA, itu sampai menengah atas. Nah, SILN itu ada di beberapa negara. Yang kemarin untuk kebutuhan seleksi saya juga ada berapa negara ini. Kemarin itu ada yang penempatan di Riyadh, di Kairo, Yangon, Davao, Jeddah, kemudian Kuala Lumpur, ada yang di Tokyo, ada juga yang di kota Kinabalu, yaitu saya kan, Singapura, sama apa ini, kalau nggak salah Den Haag ya, Den Haag itu untuk yang perwakilan yang di Eropa. Yang di Eropa itu adanya di Den Haag. Nah, kalau untuk di Malaysia itu kebetulan ada 2 ya, Sekolah Indonesia Luar Negeri di Malaysia itu ada yang di Kuala Lumpur, yaitu SIKL, sama SIKK, yaitu Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, yang adanya di Malaysia, Kalimantan, tepatnya di Sabah, Kota Kinabalu. Nah, kebetulan saya ditempatkan di sana. Jadi memang untuk SILN yang di Malaysia itu agak sedikit spesial, karena memang warga negara Indonesia yang ada di Malaysia itu ternyata cukup banyak ya, berdasarkan informasi dari keimigrasian. Jadi selain ada 2 SILN di Malaysia, itu juga terdapat CLC, Community Learning Center, atau kalau di Indonesia mungkin disebutnya sekolah terbuka gitu ya. Sekolah terbuka itu banyak sekali, kalau nggak salah ada sekitar 400-an lebih ya, hampir 500. Jadi di pelosok-pelosok gitu, ada yang di kebun sawit, ada yang di mana gitu. Jadi community learning center ya, di mana induknya juga memang mengarah ke Sekolah Indonesia Luar Negeri. Dan di Sekolah Indonesia Luar Negeri itu karena memang siswa yang diajarkan itu adalah siswa berkewarganegaraan Indonesia, jadi kurikulumnya juga mengikuti kurikulum yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pendataannya juga sama seperti di Indonesia, menggunakan pendataan aplikasi Dapodik gitu. Mungkin itu sedikit informasi tentang SILN. Nah, lanjut ke bagaimana sih ceritanya, karena ini banyak teman-teman yang nanya ya, bagaimana sih ceritanya kok saya bisa jadi salah satu guru SILN. Jadi sebelumnya saya itu mengajar di SMK Kesehatan Cianjur, Jawa Barat. Di sana saya mengajar mata pelajaran TIK, yaitu Simkomdik, Simulasi dan Komunikasi Digital. Nah, kebetulan waktu di SMK Kesehatan saya juga merangkap sebagai operator Dapodik ya, operator data pokok pendidikan. Nah, ada salah satu guru yang waktu itu ingin mendaftar Community Learning Center. Nah, kemudian karena kebutuhan datanya ada yang dari menyangkut Dapodik juga, dia minta tolong saya, Pak, saya butuh data ini. Oh ya. Kemudian kan saya tanya, buat apa ini Bu? Nah, buat keperluan untuk mendaftar Community Learning Center waktu itu. Oh ya, ada informasi, wah katanya Pak lumayan lah gajinya gitu kan. Itu kan yang jadi motivasi utama awalnya. Oh iya ya. Nah, cuman karena waktu itu mendesak, walaupun saya tertarik, walau itu belum bisa daftar karena memang waktunya mendesak. Nah, tiba-tiba beberapa bulan kemudian, tepatnya kalau nggak salah bulan April tahun 2019, saya dapat informasi kembali dari si ibu itu. Pak, katanya, sekarang dibuka lagi nih informasi pendaftaran, cuman untuk sekarang itu bukan CLC tapi SILN. Oh, apa itu bedanya? Nah, kemudian kan saya cari tahu,
Kemudian saya coba-coba iseng-iseng daftar karena di situ kebetulan dibutuhkan juga guru teknologi informasi dan komunikasi yang penempatannya itu di Kota Kinabalu. Ya udah, saya coba daftar. Daftarnya itu di website resminya Kemdikbud. Nah, kalau teman-teman mau ngecek, nanti juga bisa dicek gitu kan. Websitenya itu di mutasi.sdm.kemdikbud.go.id. Nah, di situ biasanya muncul pengumuman-pengumuman mulai dari pendaftaran, informasi pendaftaran, kemudian persyaratan, seleksi dan lain-lain. Nah, waktu itu saya lihat informasi kebutuhannya ada, kemudian saya lihat persyaratannya, ternyata saya punya. Ya udah, saya daftar. Setelah daftar, kemudian mengisi berkas-berkas secara lengkap, ada seleksi berkas dari panitia. Nah, dari panitia, alhamdulillah dari seleksi berkas itu saya lolos, dinyatakan lolos. Kemudian setelah dinyatakan lolos, saya dapat undangan untuk seleksi tahap pertama di hotel apa saya lupa ya, di Jakarta. Nah, saya lupa itu seleksi tahap pertama itu di hotel apa. Nah, kita dapat undangan, terus kita berangkat. Kalau nggak salah itu ada berapa ya, ada 400 orang yang lolos seleksi berkas. Itu dari yang daftarnya ribuan, kayaknya ribuan sih yang daftar, karena banyak yang tahu juga. Nah, dari proses seleksi yang pertama disaring itu ada berapa, saya kurang tahu sih tepatnya. Cuman setelah seleksi yang kedua itu yang lulus cuma 27 orang. Kembali lagi ke seleksi yang pertama, apa aja sih yang dites gitu kan pada saat seleksi yang pertama. Yang dites itu pada saat seleksi yang pertama itu pertama adalah psikotes. Jadi ada psikotes. Setelah itu ada tes UKBI, ujian kemampuan berbahasa Indonesia kemahiran. Ya, kenapa itu penting? Karena guru SELN itu juga menjadi wakil dari negara, wakil dari kebudayaan gitu kan, bahasa salah satunya. Jadi jangan sampai guru yang dikirim ke luar negeri itu tidak menguasai gitu kan, tidak menguasai bahasanya sendiri, karena memang dibebankan juga nanti setiap guru SELN itu untuk bisa menjadi guru BIPA, jadi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Itu nanti menjadi salah satu kewajiban dari guru SELN gitu. Ada tes UKBI, kemudian ada tes bahasa Inggris. Nah, tes bahasa Inggrisnya saya nggak ngerti itu apa, tapi menurut saya itu lebih sulit dari TOEFL sih pada saat saya tes. Ya, tes bahasa Inggrisnya lebih sulit dari TOEFL, karena memang sebelum tes itu di persyaratannya juga ada kalau kita itu harus lolos tes TOEFL dengan minimal skornya itu 450. Jadi itu persyaratan awal sebelum seleksi berkas, itu jadi persyaratan. Nah, pada saat tes ada lagi tes bahasa Inggrisnya, dan ternyata lebih sulit. Nggak tahu kenapa, saya yang bahasa Inggrisnya juga pas-pasan, alhamdulillah bisa lolos. Nah, setelah itu terakhir adalah kita dites tentu saja untuk membuat bahan ajar dan melakukan peer teaching. Jadi kita mengajar gitu, kita dibuat beberapa kelompok, kemudian kita mengajar bagaimana sih cara kita mengajar gitu ya, kita presentasikan di depan penguji gitu, dengan menjadikan rekan kita
sebagai siswa kita gitu. Nah, itu adalah rangkaian seleksi terakhir. Nah, habis itu kita pulang ke tempat mengajar masing-masing ya. Kita ngajar lagi dulu seperti biasa sambil nunggu proses kelulusan. Nah, waktu itu bulan apa saya lupa. Ada pengumuman kelulusan mana ya? Nah, ini dia tanggal aduh. Oh iya, ini dia tanggalnya itu mana sih, nggak ada tanggalnya. Oh iya, yang hotel yang pertama untuk tes itu di Hotel Grandika Iskandar Shah. Jadi seleksi pertama itu di Hotel Grandika. Ini ada nih tanggalnya dari 25 sampai 28 Juni 2019. Jadi seleksi pertama saya. Nah, setelah itu ada pengumuman kelulusan itu sekitar bulan November kalau nggak salah ya. Bulan November ada pengumuman kelulusan. Alhamdulillah di situ ada nama saya. Nah, saya juga ya bahagia ada, terkejut ada, kok bisa gitu ya. Ya mungkin udah rezekinya ya. Nah, habis itu kita dapat undangan buat orientasi. Selama 3 hari di Hotel Century Park Senayan. Nah, di sana itu lebih ke pengarahan, informasi bahwa yang menjadi tupoksi dan tanggung jawab kita itu sebagai guru SLN itu apa aja. Itu disampaikan di sana selama 3 hari. Nah, berdasarkan informasi terakhir yang saya dapat dari sana, saya juga waktu itu informasinya akan berangkat sekitar bulan 1 lah paling telat gitu kan, atau bulan 12 tahun 2019. Nah, makanya waktu itu kan posisi saya itu sedang masih bertugas ya di SMK Kesehatan. Nah, saya juga waktu itu cepat-cepat cari buat pengganti saya itu kan, mulai dari yang menangani dapodik, kemudian juga menangani mata pelajaran yang saya ampuh. Nah, akhirnya di akhir semester itu udah saya mengundurkan diri, saya udah digantikan orang lain. Dan ternyata karena proses memang banyak sekali yang harus diurus ya untuk dokumen keberangkatan kita ke sekolah Indonesia luar negeri, itu banyak sekali yang harus diurus. Nah, akhirnya mulurlah waktunya gitu kan untuk keberangkatan saya, dan datanglah wabah pandemi coronavirus 2019 atau COVID-19. Itu yang menyebabkan pending sampai setahun, dan akhirnya saya baru berangkat di bulan Februari ini tahun 2021. Kebayang nggak? Waktu itu di rumah udah tetangga-tetangga udah pada tahu lah saya mau berangkat gitu kan. Kemudian kita juga ada syukuran kecil-kecilan, tiba-tiba kok masih ada aja ya. Cuman memang itu alasannya jelas ya, semua merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan semua ini cepat berakhir ya. Akhirnya saya juga karena efek pandemi sekarang masih harus karantina sebelum bertugas, dimana kalau yang sebelum-sebelumnya kan berangkat langsung bertugas. Ya kita ambil aja hikmahnya.
Mudah-mudahan kedepannya juga pandemi ini segera berakhir. Nah itu jadi kalau teman-teman yang mau nyoba ikut seleksi pendaftaran SILN, silakan, bisa diakses karena itu informasinya terbuka untuk umum. Itu teman-teman bisa cek di mutasi.sdm.kemdikbud.go.id atau ketik aja di Google SILN gitu kan, atau CLC. Nanti informasinya ada, persyaratannya juga ada, teman-teman bisa daftar di situ. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat kesempatan untuk menjadi salah satu dari guru SILN. Ya, mungkin sementara itu saja sih yang bisa saya informasikan gitu kan. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh mungkin nanti disampaikan. Mudah-mudahan saya ada waktu dan ada kapasitas saya yang bisa untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Insya Allah saya jawab. Ya, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.